Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Hello Ray. Jadi, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Odoo Accounting. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Odoo Accounting, mari kita bahas di video kali ini. Dimulai dari pengertiannya sendiri. Nah, Odoo Accounting ini adalah aplikasi akuntansi yang merupakan bagian dari sistem ERP Odoo. Odoo Accounting dirancang untuk mengelola semua aspek keuangan dan akuntansi sebuah perusahaan. Nah, modul akuntansi Odoo atau Odoo Accounting ini menyediakan semua proses manajemen keuangan umum yang diperlukan dalam suatu perusahaan, termasuk hutang dan piutang, rekonsiliasi bank, dan manajemen kas, serta pajak dan pelaporan. Odoo ini memiliki lebih dari 5 modul tambahan untuk fitur akuntansi tertentu. Lalu selanjutnya ada juga kelebihan dari Odoo Accounting. Yang pertama, faktur elektronik dan tindak lanjut yang diotomatisasi. Yang kedua, laporan dinamis yang jelas. Yang tiga, terintegrasi penuh dengan modul lain seperti pengeluaran, pos, inventaris, dan penjualan. Lalu, selain kelebihan, Odoo juga mempunyai kekurangan, khususnya Odoo Accounting ini, yaitu yang pertama ada struktur pengaturan yang rumit, lalu yang kedua kemungkinan biaya tambahan untuk dukungan teknis atau kustomisasi, lalu yang ketiga integrasi yang rumit, dan yang keempat Odoo Enterprise memerlukan tambahan ahli teknologi khusus. Lalu kita lanjut ke manfaat Odoo Accounting. Manfaat yang pertama yaitu pengelolaan e-faktur yang mudah. Nah, perusahaan dapat dengan mudah membuat dan mengelola e-faktur dengan bantuan sistem ini, memastikan kepatuhan dengan persyaratan perpajakan Indonesia. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi pajak. Nah, sistem Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses perpajakan, meminimalkan risiko kesalahan, dan memaksimalkan penghematan pajak yang sah. Lalu yang ketiga, laporan keuangan yang akurat. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, memudahkan mereka untuk memantau performa bisnis dan memenuhi kewajiban pelaporan. Lalu selanjutnya ada juga fungsi dan fitur Odoo Accounting. Yang pertama ada pengelolaan buku besar. Nah, fiturnya yang pertama itu ada Chart of Accounts atau COA. Nah, COA ini merupakan daftar akun yang digunakan untuk mengkategorikan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Odoo menyediakan template COA ini yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu fitur yang kedua ada Journal Entries. Nah, Journal Entries ini ada transaksi keuangan dicatat melalui entry jurnal. Nah, Odoo memungkinkan pembuatan entry jurnal baik secara otomatis maupun manual. Lalu yang kedua ada manajemen piutang dan hutang. Nah, adapun fiturnya yang pertama ada invoice management. Faktur penjualan dan pembelian dihasilkan dan dilacak melalui modul ini. Odoo secara otomatis mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal yang relevan. Lalu, fitur yang kedua ada payment processing. Modul ini juga mengelola pembayaran masuk dan keluar, termasuk pembayaran otomatis dan manual. Lalu ada yang ketiga, laporan keuangan. Untuk fiturnya yang pertama ada Profit and Loss Statement. Nah, Profit and Loss Statement ini dapat diakses untuk menilai performa perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada Balance Sheet, yaitu menunjukkan snapshot keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada Custom Reports, yang dimana pengguna dapat membuat laporan keuangan khusus sesuai dengan kebutuhan analisis mereka. Lalu yang keempat ada pajak.
Yang pertama atau fitur yang pertama ada Tax Configuration. Nah, modul ini mendukung konfigurasi berbagai tarif pajak, termasuk pajak penjualan dan pajak penghasilan. Yang kedua ada Tax Reporting, yaitu laporan pajak dapat dihasilkan untuk memudahkan pengajuan dan verifikasi pajak. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan. Fitur pertamanya yaitu ada Analytic Account, yaitu fitur ini digunakan untuk melacak dan mengelola biaya melalui proyek atau departemen, memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai keuntungan dan pengeluaran. Lalu yang kedua ada Budget Management. Nah, untuk fitur ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan dan memonitor anggaran untuk berbagai departemen atau proyek. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai auto counting. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!